bukan sebuah ilmu, bukan sebuah pelajaran dengan naskah-naskah yang begitu rumit, tidak. Jadi pramuka atau kepanduan itu adalah sebuah permainan yang menyenangkan tapi mengandung pendidikan. Ben kesel itu. Ben kapok. Kok mari ya. Saya gitu. Wes umpah-umpah kabeh wis. Ojo mbok baleni. Ojo mbok baleni. Kembali lagi di obrolan sana sini. Halo teman-teman, senang sekali rasanya kita membuat sebuah podcast lagi, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan pada hari ini telah hadir di depan saya seorang pelaku dari gerakan pramuka, organisasi pramuka, Mas. Dari gerakan pramuka atau organisasi pramuka sendiri, dia adalah Agus Setiawan. Terima kasih. Halo Kak Agus. Halo. Salam pramuka. Salam pramuka. Oke. Lalu bersemangat sekali. Sangat semangat untuk hari ini. Karena apa ya, Kak Agus? Pramuka itu kan membawa semangat muda. Betul sekali. Sangat benar. Kak Agus, ini kan Kak Agus kan sudah lama berkecimpung di gerakan pramuka ini. Lumayan. Lumayan lama. Ya. Kira-kira Kak Agus sejak kapan berkecimpung di gerakan pramuka ini? Kalau ikut pramuka sendiri, kalau memang di Indonesia itu kan sejak SD kita sudah dilatih dilatih untuk latihan pramuka. Itu dulu saya kelas 5 SD itu sudah mengikuti perkemahan. Kelas 5 SD itu. Kemudian kalau dihitung lebih concernnya, lebih fokusnya dan mendalami pramuka itu sejak kurang lebih tahun 2013. Pada waktu itu saya menjadi seorang Dewan Galang. Oh ya. Mungkin Mas Ublik ngerti Dewan Galang? Karena saya dulu juga pernah mengikuti itu Dewan Galang. Waktu SMP dulu, Waktu SMP pernah menjadi Dewan Galang. Berarti ya kita agak sefrekuensi. Ya, cuman itu terakhir kalinya saya ikut pramuka, Kak Agus. Ya enggak apa-apa, yang penting kan pengalamannya ya, kan ada. Pernah mengikuti itulah dulu. Itu saya kelas 9 pada waktu itu, SMP kelas 3 atau kelas 9. Nah, sejak didaulat atau diminta oleh pembina saya menjadi Dewan Galang itu, nah dari situ saya mulai tumbuh rasa benar-benar ingin mendalami pramuka. Dari situ kita belajar dari buku, kita tanya-tanya dengan pembina, dengan senior-senior yang lebih dulu terjun dan sebagainya. Kemudian kegiatan, karena kalau di gugus depan itu kan setiap minggu kan latihan. Nah, dulu itu saya masih ingat latihan di SMP itu, SMP saya SMP 2 Parengan, Tuban sana, itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 3. Ya, latihan. Setelah pulang sekolah diadakan latihan ekstrakurikuler kepramukaan itu setiap jam 3 setiap hari Jumat. Nah, dari situ kita kan diberikan tugas di situ untuk ikut bantu pembina untuk melatih adik-adik yang lebih junior. Oh ya. Jadi yang kelas 7, kelas 8 itu kita ikut melatih atau ikut membina lah ibaratnya. Seperti itu. Jadi dari situ kita seolah-olah kan di situ kita menjadi orang yang cukup dilihat oleh adik-adik ibaratnya. Cukup terkenal. Nah, mendapatkan famous lah dari pramuka. Sedikit banyak seperti itu. Akhirnya dari situ saya pribadi cukup tergugah, termotivasi untuk terus belajar. Dari situ kemudian lulus dari SMP, naik ke SMA. Nah, di situ lebih dalam lagi. Karena gregetnya semakin besar untuk ikut pramuka. Nah,
Karena memang kalau dihitung-hitung dari segi kegiatannya, mulai dari SMP dan SMA itu memang kegiatannya lebih banyak di SMA. Lebih padat lah ya Iya, untuk kegiatan-kegiatan. Secara kaderisasi juga lebih bagus. Kemudian di tahun 2014 itu saya kelas 10, saya diminta untuk menjadi perwakilan perkemahan implementasi K13. Kalau boleh tahu itu perkemahan untuk apa? Ya, 2014 itu kan awal dicetuskannya kurikulum masuk di kurikulum di baru itu. Kurikulum baru, kurikulum karakter. Salah satunya kebijakannya apa? Ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan di semua lini pendidikan, ya, mulai SD, SMP, SMA. Nah, pada waktu itu 2014 ada proyek uji coba untuk melakukan implementasi itu. Lah, saya kebetulan di antara 6 anak yang dipilih untuk ikut dalam perkemahan itu untuk uji coba tadi. Berarti ibaratnya pelatihan. Ya, semacam itu. Jadi di sana kita diberitahu K13 itu seperti apa dan sebagainya, pramuka itu seperti apa. Di tempatnya di mangrove Tuban, di pinggir pantai. Oh, pinggir pantai. Ya, kemahnya di pinggir pantai. Ya, dari situ semakin senang lagi karena banyak ketemu teman-teman baru, ketemu dengan pembina-pembina yang luar biasa. Nah, kemudian beralih lagi ke tahun berikutnya 2015. 2015 itu kalau menurut saya adalah tahun yang paling padat antara 2015 sampai 2016. Kenapa? 2015-2016 itu saya dalam satu periode itu berkecimpung di 5 organisasi sekaligus. Organisasi dalam pramuka ini tadi. Selain pramuka juga ada yang selain lain. pramuka jadi juga ada lain. Nah, pramuka sendiri saya pada waktu itu ada 2 jabatan. Yang pertama saya jadi ketua Dewan Ambalan. Kalau tadi di SMP kan namanya DG. Dewan Galang. Kalau di SMA itu namanya Dewan Ambalan atau DA. Oh iya. Nah, kebetulan saya dipilih untuk jadi ketua DA. Di sekolahnya ya di SMA Parengan itu. Kemudian selain diminta jadi ketua Dewan Ambalan, saya di ranting itu tingkatan gerakan pramuka di kecamatan. Ya. Tuh. Jadi di atasnya gugus depan. Kalau gugus depan kan di sekolah. Kalau ranting itu di atasnya gugus depan di tingkat kecamatan. Itu saya juga didaulat sebagai ketua Dewan Kerja Ranting atau DKR. Jadi di bawah kuartir itu ada lembaga atau satuan pelengkap namanya DKR, Dewan Kerja Ranting, yang isinya itu anak-anak usia penegak atau usia SMA. Ya itu saya jadi ketuanya. Jadi selama merangkap jabatan. Di sekolah juga jadi ketua, di ranting atau di DKR itu juga jadi ketua. Selain itu jadi ketua OSIS juga. Jadi ketua kelas. Sama yang terakhir itu jadi ketua PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Itu ketua semua Mas Bos ya? Dalam satu periode. Kedengarannya tidak asing dengan masa-masa sekarang dengan rangkap jabatan ini. Tapi itu pernah saya alami selama kurun waktu 2015 sampai 2016. Ini Kak Agus kan merangkap jabatan. Sempat mengalami kendala-kendala nggak? Sangat. Kalau salah satu contohnya kendala-kendala waktu pembagian waktu tadi ya. Karena semua kan apalagi menjadi ketua. Posisinya kan vital ibaratnya. Dan saya itu sampai waktu itu karena kebetulan saya kan anak tunggal di rumah itu. Sama orang tua itu kadang malah gini. Kalau bahasa Jawanya, omah ki mung dinggo halte. Ampiran. Ampiran. Saya malah kebanyakan di sekolah di kegiatan di luar rumah. Luar rumah. Jadi pagi itu kita dituntut untuk berangkat karena PKS itu kan dulu pagi kita ngatur lalu lintas di depan sekolah itu. Jadi nyebrangkan teman-teman, bantu satpam. Kita pakai seragam, pakai rompi lantas seperti itu, kita ikut mengarahkan lalu lintas. Itu paling tidak kita jam 6.20, 6.15 itu harus sudah sampai sekolah. Berangkatnya paling pagi. Pulangnya paling sore. Saya itu sampai rumah paling maghrib gitu. Kadang malah sampai malam kalau pas ada kegiatan. Iya, karena bareng-bareng. Tapi ya itu pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya. Karena menurut saya kalau kita diajarkan di pramuka itu kan memang
tanggung jawab itu kan harus kita pegang benar-benar. Oh ya, benar. Amanah tadi. Amanah. Iya, amanah itu harus kita. Jadi walaupun berat tapi saya berupaya untuk semuanya saya lakukan dengan berat. Alhamdulillah selama satu periode itu semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun yang berat ibaratnya. Kendalanya tadi badannya capek. Waktu ya. Kadang kita minggu juga ada kegiatan karena terutama pramuka itu ngambilnya kan pasti hari libur makanya kita kadang bahkan libur semester atau libur kenaikan kelas gitu kita tidak di rumah. Yang anak-anak lain, siswa-siswa lain liburan, yang anak pramuka malah, liburan juga. Tapi kan liburnya dalam bentuk kegiatan yang positif. Gitu. Ya, bukan yang lain nggak positif, tapi yang ini jelas lah. Lebih positif. Kemudian Purna 2000 yang DA ya di mana bulan karena ada periodenya lah. Cuma 1 tahun. Kalau yang di KR itu 3 tahun. Jadi Dewan Ambalan itu saya Purna 2016. Karena sudah kelas 3, semua kegiatan kan harus diopkan, fokus ujian nasional. Ya, itu. Kemudian tapi yang diranting karena SK-nya masih berjalan karena 3 tahun itu. Jadi saya sampai 2017. Saya lulus setelah SMA itu baru Purna. Nah, di situ setelah saya lulus dari sekolah kemudian DKR juga Purna, ternyata dilirik dari senior saya yang di pengurus ranting. Yang notabene di atas saya. Nah, seperti mungkin kayaknya ya pikiran mereka kok anak ini aktif dan ini tanggung jawab dan sebagainya. Akhirnya setelah Purna dari DKR yang semula pikiran saya, saya pokoknya di sini istirahat dulu lah ibaratnya. Mau vakum dulu, fokus yang lain lah. Seperti itu. Karena mau kuliah juga pada waktu itu toh. Ternyata malah dijadikan pengurus ranting. Jadi yang semula di bawahnya ranting diangkatlah ke malah pengurus ranting. Nah, seperti itu. Saya ya dari secara pribadi ya seneng, tapi ya beban juga dengan usia saya yang masih sangat muda. Karena memang rata-rata kan kalau pengurus ranting itu kan paling tidak usianya kan sudah lumayan berumur lah ibaratnya, sudah sepuh-sepuh dan sudah pengalamannya juga sudah banyak, sudah pembina dan punya lisensi, punya latar belakang pendidikan yang lain. Dan saya baru lulusan SMA pada waktu itu. Ya sempat ada polemik lah dari pengurus-pengurus yang lain yang mungkin tidak suka dengan itu. Oh iya, Iren lah Iren. Dan posisi saya juga tidak main-main di situ. Kalau biasanya mungkin kalau penyebutannya itu kan andalan, pengurus di Kuartir Ranting itu namanya kan andalan. Nah, saya posisinya itu langsung menjabat sebagai sekretaris ranting. Di bawah ketua langsung. Nah, itu loh yang mungkin makanya banyak lah ibaratnya anggota-anggota yang lain. Ini anak baru, apalagi anak baru kemarin. Gitu, sempat saya juga sempat berpikir jadi pikiran saya lah ibaratnya. Tapi dari situ saya juga ingin membuktikan bahwa saya itu bisa walaupun baru anak kemarin ibaratnya gitu. Dan alhamdulillah dari ketua saya yang menjabat pada waktu itu juga sangat mempercayai dan sangat welcome dengan usia saya yang baru sekian, dengan diberikan tanggung jawab yang begitu besar, tapi beliau juga merangkul dan selalu mengarahkan. Itu yang terpenting. Jadi senior-senior saya, pembina-pembina saya dulu di SMP, di SMA, di SD itu bahkan ibaratnya tak lompati. Akselerasi. Ibaratnya kalau misal kalau hitung-hitungan kayak di militer kan ada mungkin pangkatnya ada kolonel, ada brigjen, ada maijen dan sebagainya. Lah saya mungkin itu kalau secara kasarannya dari sersan langsung ke brigjen. Saya melompati senior-senior saya yang baru letkol, baru pembantu letkol seperti itu. Itu langsung menyebabkan itu loh yang sempat membuat polemik lah, tapi dengan begitu saya termotivasi, akhirnya saya buat seluruh sistem yang baru sesuai dengan SOP-nya di ranting itu. Saya jadi sekretaris, saya selalu melakukan koordinasi di kabupaten, di tingkat cabang, dan dari situlah mereka bisa melihat ternyata anak ini bisa. Tidak diremehkan lagi akhirnya. Sampai sekarang menjadi sekretaris sudah sejak 2018
2018 4 tahun lah, ya. Sekitar 4 tahun. Dan tahun 2023 besok ini SK-nya habis reorganisasi lagi. Ya, ini tahun keempat. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini semua tugas-tugas sekretaris terselesaikan dengan maksimal dan selalu mendapat apresiasi. Bahkan di Kabupaten Tuban, di Kuarcap Tuban itu kemarin saya menjadi sekretaris termuda dengan usia baru 23 tahun sudah menjadi sekretaris ranting. Itu yang membuat saya ya agak minder sih. Yeah. Dengan tapi itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu yang membuat saya juga bangga, tapi agak minder sedikit lah, tapi ya enggak masalah, itu menjadi motivasi saya tersendiri. Dari sampai sekarang ini saya masih concern dengan pramuka, dengan segala macam kesibukan, dengan segala macam kegiatan. Selain di ranting juga menjadi pembina itu yang memberikan materi di sekolah-sekolah. Ya, di Gusdepan itu tadi. Mulai dari SD saya juga megang, SMP saya megang di Penggalang, di SMA saya juga megang. Tapi kalau di pramuka itu memang semuanya diatur. Tidak serta-merta wong sing pinter terus jadi pembina, enggak. Ada lisensinya ya, betul, untuk mengajar. Seperti guru lah. Untuk mendapatkan lisensi sendiri Kak Gus, itu kan ada pelatihan-pelatihan. Iya, betul. Dan juga ada tingkatan-tingkatan. Apakah artinya yang boleh mengajar itu, yang memberi materi itu mempunyai suatu tingkatan tertentu, level tertentu, dan mempunyai lisensi, atau gimana ya? Kalau sebenarnya kalau kita menurut aturan, ya memang yang SOP-nya. Ya, SOP yang benar itu memang seperti itu. Seorang anggota pramuka itu bisa dikatakan sebagai seorang pembina, salah satu syaratnya adalah dia sudah lulus pendidikan dan pelatihan atau diklat. Namanya, kalau dasarnya itu namanya KMD, kursus mahir dasar. Itu baru bisa dikatakan pembina. Kemudian naik lagi menjadi kursus mahir lanjutan. Nah, kebetulan saya sudah di tahap yang kedua itu, kursus mahir lanjutan ya. Dan itu pun nanti ada jurusannya sendiri-sendiri, kayak di kuliah kan mungkin ekonomi sendiri, pendidikan sendiri dan sebagainya. Ibaratnya divisi lah. Ya. Bagian mengatur dia ditugaskan di mana. Ya, betul. Kalau di saya itu kebetulan sebenarnya kursusnya itu di Penegak, ngurusi masalah anak-anak yang usianya di tingkat SMA. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau kita dituntut untuk menyesuaikan karena jumlah pembina yang punya lisensi itu kan tidak banyak, ya toh. Kita juga perlu belajar untuk ke siaga anak-anak yang di SD. Kita juga belajar tentang penggalang anak-anak yang di SMP seperti itu. Mudahnya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan umur itu, kalau anggota pramuka sendiri itu ada mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun itu siaga. Yang SD lah, ya, SD tadi. Kemudian yang 11 sampai 15 itu namanya penggalang. SMP, tingkatan SMP. Warnanya merah itu loh ya. Merah. Nah, kalau siaga tadi hijau. Kemudian kalau 16 sampai 20 itu penegak. Kuning. Warnanya kuning. Terus yang terakhir itu ada pandega usianya 21 sampai 25 tahun. Biasanya anak-anak yang di mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, kita dituntut untuk walaupun kita hanya satu linearnya di penegak, tapi kita juga dituntut untuk bisa menguasai semuanya. Mulai dari dasar sampai yang paling tinggi. Itu. Ya, kita belajar dari mana? Ya dari buku, dari YouTube, kemudian dari tanya dengan senior-senior yang lebih sepuh seperti itu. Pokoknya kalau jadi pembina itu yang penting dia harus bisa menyenangkan untuk adik didiknya. Nah, itu. Karena apa ya, di pramuka sendiri kan harus ceria, harus betul, ceria, betul. Membawa semangat muda. Betul. Kan tadi kan ini, kenapa penyebutannya Kak kan juga salah satu alasannya itu Kak. Berapapun usianya, kalau dalam pramuka disebutnya Kak. Gitu. Jadi kita memang komitmen dari dulu sejak pramuka berdiri itu memang panggilannya Kak. Kenapa kok Kak? Supaya antara peserta didik dengan pembinanya atau dengan yang dari yang muda dengan yang sudah dewasa atau yang mungkin yang lebih tua itu ada kedekatan emosional bagaikan saudara. Adik dan kakak. Gitu. Jadi kita
pramuka sendiri walaupun mungkin senior-senior yang mungkin sudah usianya 70-an ke atas, mungkin yang sudah sepuh sekali itu tetap dipanggil Kak, tidak bapak, tidak ayah atau tidak kakek, mbah, bukan, tapi tetap kakak. Itu supaya itu kedekatan emosionalnya tetap terjaga persaudaraan itu. Jadi kita menjaga pramuka itu tetap ada marwahnya. Tetap ada marwahnya dari dulu sejak berdiri sampai sekarang tetap terjaga seperti itu. Oke. Nah, Kak Agus. Yeah. Ini kan dalam pramuka sendiri kan tidak hanya latihan-latihan, tapi juga ada persami lah, atau perkemahan Sabtu Minggu biasanya. Istilah-istilah pramuka kan biasanya seperti itu. Biasanya itu diadakan setiap berapa bulan sekali? Kalau perkemahan itu kita kalau di gugus depan itu biasanya diadakan bukan hanya persami ya, namanya ya tergantung sih. Itu hanya penyebutan saja. Ada yang menyebut perjusami, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti fleksibel lah, tergantung harinya apa. Tapi karena memang kebanyakan kita itu ngambilnya di akhir pekan. Itu makanya disebut persami, perjusami. Tapi namanya sih banyak. Kalau kegiatan di gugus depan itu biasanya dilaksanakan ketika liburan. Supaya berarti setiap semester, liburan semester ya? Semester 1 atau mungkin kenaikan kelas semester 2. Tuh, supaya apa? Tidak mengganggu waktu sekolah gitu. Waktu belajar peserta tadi lah. Makanya kita ngambil jam ekstra juga itu setelah pulang sekolah gitu. Dan kita pembina itu dituntut untuk memanage dan mempackaging latihan pramuka itu menyenangkan supaya anak itu tidak jenuh. Nah, misal ketika dia di kelas itu sudah jenuh dengan mata pelajaran, duduk manis, menatap bapak ibu guru nulis di papan tulis, ketika nanti di pramuka ketemu itu seperti itu lagi, mereka tidak akan menikmati, tidak akan enjoy. Makanya kita di pramuka itu dituntut untuk kegiatannya biasanya di outdoor, di lapangan, di area terbuka gitu lah. Ada permainan-permainan. Iya, supaya apa? Itu merefresh otak anak-anak atau adik-adik supaya tidak terbebani dengan tadi yang ada di kelas tadi. Nah, anak mereka di kelas sudah dikasih tugas matematika misalnya atau fisika. Kemudian ada PR di rumah. Kemudian di pramuka masih dikasih seperti itu lagi. Makanya anak-anak tidak akan happy, di dalam latihan. Makanya kita berikan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, kita berikan permainan atau game, atau kita bisa disebut dengan ice breaking seperti itu. Jadi kita tidak melulu untuk pramuka itu adalah tidak seperti berarti itu. Tidak semerta-merta cuma teori dan lain-lain. Malah justru kita dituntut untuk memberikan praktis. Praktek-praktek praktek di lapangan. Karena memang dari nenek moyang kita sendiri atau kita nyebutnya Bapak Pandu Dunia, Gordon Powell, itu dulu sudah mengatakan bahwa pramuka itu atau scout dalam bahasa internasionalnya atau kepanduan itu adalah bukan sebuah ilmu, bukan sebuah pelajaran dengan naskah-naskah yang begitu rumit, tidak. Jadi pramuka atau kepanduan itu adalah sebuah permainan yang menyenangkan tapi mengandung pendidikan. Itu jadi kita tetap misal permainan tentang melatih daya ingat misalnya. Kita di situ misal kita berikan gambar. Misal kita berikan gambar sandi-sandi. Ya, semacam itu. Dia suruh mengingat bagaimana cara. Nanti misalnya tidak bisa, jangan diberikan hukuman yang fisik. Misal kalau dia salah suruh nyanyi, suruh tepuk-tepuk, atau suruh mungkin nanti keliling sambil tepuk tangan dan sebagainya. Supaya mereka tetap happy walaupun salah. Tapi dikasih tahu yang benar seperti ini. Tuh, makanya kalau saya lihat ada pramuka kok perpeloncoan seperti itu sangat salah kalau menurut saya sih. Tapi pernah ada ya kasus kayak seperti itu? Ya banyak. Terutama di tingkat penegak itu biasanya kadang kan yang lebih concern untuk melakukan hal itu kayaknya seniornya. Kayak yang jadi DA itu kan mungkin saja ya, mungkin itu digunakan ajang brand. Dulu ketika saya jadi peserta, saya diginikan. Kalau saya sekarang jadi panitia, kan saya harus mengginikan juga. Menjadi ajang balas dendam lah ya. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau dengan anak-anak saya, dengan adik-adik saya melarang hal itu.
Jadi supaya tetap terjaga persaudaraannya. Kalau seperti itu kan mereka malah ada batasan. Seperti itu. Makanya saya tidak suka kalau lebih ke ini mungkin kalau dilakukan seperti itu lebih ke senioritasan. Ya, ya ada, cuma saya kurang suka dengan melihat hal semacam itu. Ya sewajarnya saja lah, melatih atau memberikan pembinaan itu sewajarnya saja. Tetap humanis gitu. Nah, ya. Kan lebih enak juga kalau hukumannya itu yang ceria-ceria. Iya, kalau saya seperti itu. Justru malah saya dulu dengan pembina saya itu memang agak absurd. Dulu pembina saya di SMA itu ada agak absurd, namanya Kak Ayi. Namanya si Ari Sudarmo, tapi panggilannya Kak Ayi. Oh iya. Dari namanya saja itu rodok gimana gitu. Ya, tahu lah kayak seperti apa. Latihan pramuka itu telat. Latihan pramuka itu telat. Hukumannya itu enggak disuruh push up, enggak disuruh lari keliling lapangan, enggak. Kita disuruh ngambil daun pete. Daun pete. Disuruh ngambil satu sempalan gitu, disuruh ngitung. Jadi selama latihan itu berlangsung, anak-anak yang dihukum itu ya masih ngitung. Lah sak sempalan lah ya akeh to. Itu kita ngitung. 1 2. Pokoknya wis rada glumyur ngono gitu. Teko piro? Balen mana ya? Itu masih saya ingat. Kalau enggak gitu ngitung paving lapangan itu. Nah, itu full satu lapangan. Jadi mulai dari pojok sana sampai pojok sana itu dihitung. Misal dibagi yang terlambat berapa orang itu dibagi bagian pojok kono gitu. Berarti ini Kak Agus. Itu yang menghitung paving tadi. Itu salah satu hukuman yang tidak bisa digunakan kembali. Ya. Karena dia sudah berapa jumlahnya. Tapi kalau menurut saya itu absurd. Memang pembina salah satu yang jadi panutan saya juga sih namanya Kak Ayi itu. Dulu beliau juga kan guru di SMA kesiswaan. Saya pernah ngonangi beliau tuh ada anak yang rokok di lingkungan sekolah. Ya. Itu hukumannya itu malah bukan dihukum. Bukan panggilan orang tua dibegal bukan. Diberikan ngerti tembakau sing dipasak. Pasan manual itu loh, bukan beli cerutu bukan. Pasan itu kan biasanya kan aromanya kan lebih kuat. Ditumbasa sak delek itu satu kepel gitu loh. Itu sama kertas buram. Yang setnya itu tadi kertas buat rokok itu. Ya itu tahu. Beli sama kertas buram. Lah, mbako sak delek itu kayak Mas lupa anak 5 atau 6 gitu loh. Ditaruh di tengah lapangan, diberikan mbako sak delek sama kertas buram. Disuruh rokok sama pakai itu. Di tengah lapangan. Wow. Bayangkan itu kertas buram itu nanti dibakar itu terus disedot sama mbako rodone watuk sama. Iya. Soalnya saya pernah mencoba itu. Jadi bukan malah dihukum, saya kadang angen-angen iki kok yo eneng-eneng bae hukumane iki kadang gitu. Kadang kita terlambat latihan selain kadang hitung itu kadang misal kan dulu pakai sepeda motor goncengan gitu. Itu yang satu naik di belakang, yang satu yang bagian nyetir gitu, dia turun nuntun keliling lapangan. Bukan dinaiki, dituntun. Nanti gantian. Jadi hukumannya absurd gitu. Random lah ya. Yang tidak terpikirkan. Ya, itu makanya kadang kita dulu kalau pas perkemahan itu ketahuan misal kan antara perkemahan putra dan putri kan nggak boleh saling berkunjung gitu. Oh, dipisah. Iya. Walaupun satu lokasi tapi ada pembatasnya. Misal kita ketahuan berkunjung misal. Itu hukumannya kadang disuruh sujud tok lho. Sujud. Iya, sujud itu sampai berjam-jam. Iku ora betah yo. Kemeng lho. Kering. Iya. Jadi hukumannya enggak terlalu berat tapi yo ngapoke gitu loh sebenarnya. Itu yang membuat saya sampai masih ingat sampai sekarang itu dan kadang saya praktekkan sampai sekarang saya jadi pembina itu kadang soalnya anak-anak dikasih koyok push up gitu. Mereka biasa di rumah kadang fisik kok biasanya ya. Jadi enggak terlalu mengena sih kalau menurut saya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang mungkin terkesan. Dalam pramuka sendiri Kak Gus, ini kan latihan dan sebagainya, kemah-kemah. Apakah ada ini Kak Gus? Kalau biasanya dalam bola sendiri ini ada turnamen dan lain-lain yang dilombakan seperti itu. Apakah di pramuka sendiri ada sebuah ibaratnya kayak pertandingan. Nah, pertandingan kayak gitu. Ada.
Kalau di tingkat biasanya kalau yang dilombakan itu kalau mulai dari yang siaga itu namanya prestasi siaga. Oh, yang Anak-anak buat yang SD, SD itu ya, tadi. Berarti ada tingkatannya ada. juga ya? Jadi nanti khusus siaga sendiri, khusus penggalang sendiri, khusus penegak sendiri. Ada sesuai dengan golongannya lah, sesuai dengan tingkatannya. Kalau di penggalang itu ada namanya LT, lomba tingkat. Lomba tingkat mulai dari tingkat gugus depan atau LT1, tingkat ranting itu LT2, tingkat cabang itu LT3, tingkat daerah itu LT4 dan tingkat nasional itu namanya LT5. Jadi ada tingkatannya sendiri-sendiri. Kemudian untuk yang penegak itu namanya ada giat prestasi. Giat prestasi itu ya sama seperti LT cuma tingkatannya lebih tinggi, penegak saja. Mulai ada GP ranting, GP cabang atau GP daerah, GP nasional juga ada. Dan di sana itu biasanya yang dipraktekkan atau yang dilombakan itu skill-skill yang hubungannya dengan teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan itu seperti misal simpul, membuat simpul dengan tali dan tongkat. Terus sandi-sandi kayak gitu. Simapur yang bendera itu. Itu yang biasa dipakai di biasanya dibuat ini ngatur lalu lintas. Padahal itu tidak, peruntukannya bukan untuk itu sebenarnya. Berarti tidak sesuai porsinya lah ya sebenarnya. Seperti itu sih. Tapi ya enggak masalah lah. Kita enggak mempermasalahkan itu. Yang penting tidak merendahkan pramuka, enggak ada masalah. Paling tidak kan berguna toh. Berguna untuk masyarakat. Terus mungkin ada PBB, baris berbaris. Kemudian nanti ada hasta-karya atau kerajinan. Kerajinan. Kemudian TTG itu teknologi tepat guna. Jadi pramuka itu bukan hanya melulu membuat simpul, tepuk-tepuk dan itu, tapi kita juga kadang ada namanya TTG, teknologi tepat guna. Salah satu contohnya itu seperti apa? Kalau itu TTG itu salah satunya mungkin bisa dulu pernah ada, saya kok lupa namanya, itu kulkas tanpa listrik. Berarti seperti ini Kak Agus, inovasi-inovasi yang ramah lingkungan. Betul. Seperti semacam itulah. Itu juga dilombakan di LT ada, di GP juga ada biasanya. Kemudian berarti setara kayak ini ya Kak Agus ya? Apa ya? Lomba sains lah ibaratnya, seperti semacam itu. Cuma ini versi pramuka. Versi pramukanya sendiri. Dan dia biasanya lebih ke outdoor. Dia perkemahan cuma tapi ada lombanya. Tapi kalau selain itu ada juga perkemahan besar. Selain yang lomba-lomba tadi, itu juga ada perkemahan besar lainnya. Seperti jambore. Ya, betul. Jambore itu mulai dari ranting, cabang, daerah sampai nasional. Berarti jambore sendiri itu tidak dari pendidikan ya? Maksudnya dari SD SMP itu tidak ya? Berarti per ranting. Ya, maksudnya kalau yang mengadakan itu biasanya memang kuartir. Jadi misal kuartir ranting mengadakan jambore, berarti ya yang pesertanya ya masing-masing di depan itu nanti mengirimkan delegasi atau perwakilan gitu. Ya kebetulan tahun ini itu jambore nasional yang keberapa saya kok lupa. Tahun 2022 ini bisa Agustus dimulai. Yang akan ini bertepatan dengan Hari Pramuka, itu tepatnya di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Itu. Jadi itu perkemahan akbar besar satu Indonesia. Biasanya juga ada perwakilan dari internasional juga yang hadir gitu. Dan langsung dari pusatnya, kantor pusatnya Scott itu tadi ya. Itu biasanya datang perwakilan komite internasional itu untuk ikut menyaksikan juga perkemahan itu. Kalau ibaratnya gini, kalau anak-anak yang orang Islam itu kaji nih niku Lah, kalau orang pramuka itu kena wis tok Cibubur itu wis bener-bener pramuka banget lah ibaratnya seperti itu. Jadi pusatnya, kalau menurut saya pusatnya pramuka itu memang di Cibubur. Ya, di Jakarta itu. Berarti ini Kak Gus. Apakah dalam artian seperti itu jambore setiap tahun itu jambore diadakan di Cibubur atau keliling di Indonesia? Kalau tempatnya itu ganti-ganti, cuma kebanyakan memang di Cibubur. Pernah dulu itu di Papua, kalau tidak salah di Papua atau di mana itu juga pernah. Terus di Sumatera juga pernah, kemudian di Jawa Timur juga pernah. Ya ganti-ganti lah. Tapi yang kebanyakan memang di Cibubur karena memang tempatnya yang paling
strategis. Ya itu di sana. Kantor-kantor pramuka kan di sana semua, mulai Pusdik, terus kantor yang nasional lah ya, kuartir itu nasional di daerah Cibubur itu tadi. Oh seperti itu. Nah Kak Agus itu kan tadi yang mengenai apa ya, lomba-lomba kompetisi dan lain-lain, terus ada jambore dan lain-lain. Nah itu kan dalam kemah sendiri Kak Agus ini. Kak Agus ini pernah menjumpai nggak pengalaman persami yang mungkin apa ya unik? Kalau pengalaman atau berkesan lah dalam kemah sendiri selama Kak Agus mengikuti perkemahan ini. Kalau yang paling berkesan itu yang kemarin ini. Saya kan kemarin baru pulang kemah itu tanggal 2 mulai 26 sampai 27 sampai 29. Senin, Selasa, Rabu. Jadi gak bisa dikatakan persami. Ya. Berarti persesera. Itu kemah apa namanya? Kemah bus depan sih, kemah di sekolah, karena memang awal setelah 2 tahun pandemi kan kita baru bisa kemah lagi. Karena barusan dilonggarkan lah. Baru alhamdulillah kemarin bisa kemah lagi, dan kebetulan yang diberi tanggung jawab untuk nggarap Api Unggun itu saya. Di perkemahan itu saya garap kolaborasi dengan anak-anak tari dan teater Api Unggunnya itu. Jadi Api Unggunnya itu saya garap dengan tari klasik Yogyakarta, namanya Sekar Pediastuti sama Anoman-Obong. Oh ya. Jadi kita buat kelir dari kertas kobot gitu, adegan Anoman-Obongnya di dalam kelir itu. Kemudian nanti selesai kelirnya dibakar, wayangnya keluar, bawa obornya dinyalakan ke atas pakai sumbu gitu, naik ke atas. Nanti di atas ada kendil yang diisi sama bahan bakar, kendil gerabah itu. Terus turun pakai jalan kawat itu, turun natap kayu, natap batu di Api Unggun itu, pecah langsung apinya nyala. Itu luar biasa kalau menurut saya. Benar-benar persiapan yang matang banget. Itu persiapan butuh berapa hari? 2 minggu itu. 2 minggu. Hanya untuk memikirkan teknik-teknik membuat Api Unggun itu tadi. Iya, itu semua. Saya tanya beberapa yang sudah konfirmasi ke saya itu merinding lihat Api Unggun sebagus itu ibaratnya. Testimoni dari beberapa orang lah, dari tamu-tamu yang hadir, pembina-pembina yang lain. Baru kali ini ada Api Unggun semegah dan semeriah itu. Kita pakai kembang api juga soalnya. Pakai lampu sorot lighting yang kayak di panggung-panggung itu. Luar biasa lah. Saya sebagai yang konseptornya, saya enggak seekspektasi saya enggak sebesar itu. Tapi ternyata dengan didukung anak-anak yang luar biasa, mereka benar-benar concern dan benar-benar tulus dari hati untuk memeriahkan dan mensukseskan Api Unggun. Luar biasa. Saya sampai merinding padahal saya jadi protokol dan mengarang itu sampai merinding dengan apa yang saya lihat. Anak-anak luar biasa. Makanya kalau pramuka itu diberikan tanggung jawab, mesti tetap all out lah ya ibaratnya. Overall mesti bagus lah, maksimal. Itu. Kemudian yang lain itu ya banyak sih. Mungkin ini Kak Agus, mesti di setiap perkemahan itu ada aja kejadian kesurupan ibaratnya. Itu pasti ada lah. Sejauh pengalaman saya ya, ikut pramuka itu pasti ada lah. Hampir tahun sih. hampir selalu lah ya. Terutama kemah yang di sekolah. Nah, ya. Itu pasti. Saya tahun berapa ya? 2018 atau 19 itu kemah di sekolah jerit malam. Kan biasa tau ya, itu jam-jam rawan lah. Jam-jam rawan kesurupan. Mulai jerit malam itu kan paling enggak jam 12 atau jam 1 tuh. Ya, mulai tengah malam lah. Ya, tengah malam keliling ke area sekolah. Ya notabene area sekolah itu malam kan jelas pasti gelapnya luar biasa. Ya. Lampu semua mati, kita hanya pakai lilin. Ya, baru mau berangkat pemberangkatan itu baru dapat 2 atau 3 peserta. Yang cewek-cewek itu setiap berdiri pingsan, ada yang kesurupan juga. Aduh, saya pusing. Akhirnya apa? Itu saya ngangkat korban yang pingsan sama yang kesurupan itu sampai paling 6 sampai 7 kali. Tangan iki sampai koyo. Yang terakhir itu udah cewek badannya gitu luar biasa. Berisi lah. Jangan sampai ngomong yang itu. Saya angkat itu tangan itu
koyo masalah iki opo ki susu tak gowolan itu salah satu pengalaman. Kemudian saya kalau kesurupan itu memang terutama cewek yang paling sering cewek. Iya, bener. Gitu. Kebanyakan lah cewek mesti. Itu biasanya karena memang faktornya dia kalau di perkemahan itu satu kadang dia sedang menstruasi atau PMS. Itu bisa. Ibaratnya lagi kotor lah. Ya, itu. Kemudian pikiran kosong, dia terlalu memikirkan kegiatan atau mungkin kondisi badannya juga sedang tidak enak badan, tidak fit, itu juga pernah. Kemudian nek cowok juga pernah sih, itu gara-gara rontok nyeleneh. Kadang kita kan sudah minta barang-barang yang tidak perlu tidak usah dibawa. Kadang iya cah belarah, nakal itu kadang sok bawa dupa itu saya pernah menemui. Wow. Anak kemah bawa dupa itu pernah menemui. Kadang anak-anak mungkin selain ini Kak Gus nyambi lah ibaratnya. Selain ikut persambi tadi kemah, dia juga buka praktek dukun mungkin. Ya, kadang kalau menemui anak-anak cowok yang seperti itu mesti soalnya ngerusui ibaratnya. Nah, iya, apalagi yang seharusnya kita tidak ibaratnya mengganggu yang sudah ada di sana, makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat lah ibaratnya. Tapi beliau malah mancing-mancing lah ibaratnya dengan membawa barang-barang yang berhubungan dengan gaib tadi. Padahal kita kalau perkemahan kan kita sudah ada tim untuk yang masalah hal-hal semacam itu. Mestilah sudah ada. Jadi nanti ketika ada kesurupan itu dilarikan kemana, penanganannya seperti apa kita sudah tahu. Terus ya karena orang Jawa ya setiap malam pasti pager-pager seperti itu. Karena kita kan masih ibaratnya kental lah hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah yang kemah kemarin terakhir itu yang sudah lama enggak kemah lagi sama sekali tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin salah satu alasannya ini Kak Agus. Karena 2 tahun pandemi ini setan mungkin ini makhluk-makhluk gaib kayaknya udah nggak ada kemah deh ini. Pulang kampung dulu yuk. Mereka belum kembali lagi. Tidak tahu infonya karena ternyata di situ ada kemah lagi. Mungkin salah satu. Karena memang ya selama saya hampir berkiprah di Pramuka hampir 8 tahun 9 tahun lah. Itu ya hampir setiap kemah itu pasti ada lah yang semacam itu. Bahkan dulu di Madura, saya kemah di Madura itu 2019 kemah di Madura di UTM. Dalam rangka apa gitu. Itu lomba yang itu. Lomba namanya P3M. Kemah di ada undangan dari Racana UTM Trunojoyo Madura itu. Ya di sana ya gitu. Ya pas anak didik saya kebetulan pas perainan atau pas PMS gitu, pikirannya kosong, ya gitu gereng-gereng sendiri. Akhirnya garu-garu kayak aing macan. Tapi ya alhamdulillah bisa teratasi dengan itu. Soalnya kadang itu kan yang kebanyakan seperti itu anak-anak sing mohon maaf ya, perguruan-perguruan sing bocah-bocah lagi gitu. Oh ya, ibaratnya ingin menunjukkan kekuatan uji coba. Malah saya sering sih seperti itu. Malah justru yang senior-senior itu malah enggak seperti itu. Malah iya, soalnya kan kalau yang sudah senior itu emosional, lebih bisa menata emosionalnya. Makanya kalau ketemu anak-anak terutama yang cowok yang semacam itu dia memang ibaratnya digawe-gawe sendiri, ibaratnya dari enggak dari faktor luar tapi dari dirinya sendiri. Buat sendiri wis tak jarno. Ben kesel dhewe. Ben kapok. Kok lak mari ya. Saya gitu. Dulu itu ya gitu anak didik saya di SMA itu wis moro-moro gaor jarno. Tinggalan. Ora kesel lak mari dhewe. Nyatane ya mari dhewe tenan. Malah siram banyu gitu aja. Itu. Kalau itu pengalaman yang mungkin agak mistis lah. Mistis. Pernah juga dulu saya masih peserta didik sih. Ganti baju di dalam kelas. Karena pas kegiatan saya lupa ganti baju di dalam kelas. Itu sendirian. Nah, dulu itu di pinggir jendela kelas itu kan ada membuat hiasan dari kertas kopet yang renteng-renteng itu loh. Oh ya, yang bentuknya rantai. Ya, itu. Nah, kebetulan saya misalnya di sini ganti baju di meja guru gitu. Pojok sana itu ada renteng-renteng itu. Padahal enggak ada angin, enggak ada apa. Renteng-renteng itu muser kayak ada angin kencang beliung gitu loh di pojokan. Ya cuma satu pojok, yang lain itu ya tenang-tenang saja. Padahal saya pas ganti baju baru celana.
Enggak jadi, wis tak gowo maneh salin keluar timbang kok nyelon nemen kan. Itu salah satu. Cuma nek pas mungkin secara langsung lihat gitu belum lah ya. Enggak pernah. Iya, enggak usah belum lah. itu. Terus pengalaman kehujanan itu sering. Waktu kemah ya di tenda. Itu 2019 sih, akhir Desember itu. Nah, itu musim-musim penghujan itu. Kemah di terminal wisata Kambang Putih Tuban. Itu pinggir pantai tuh itu. Nah, anak-anak yo rontok kadang yo mencilak. Ibaratnya gini. Saya pas pemasangan tenda kan namanya pembina pendamping kan ngurusi administrasi tuh. Oh iya. Tak tinggal di pas pendirian tenda di tapak kemah itu. Kita dulu pakai tenda dari besi itu. Nah, bawa terpal atau apa namanya karpet itu loh, terpal biasanya. Oh iya, buat mepet gabah seperti itu. Nah, itu bawa 2. Yang satu memang masih bagus, buntu lah ibaratnya. Nah, yang satu memang agak ada bolong-bolong. Nah, anak-anak itu entah sengaja atau seperti apa. Lah sing bolong iki digawe pun. Lah sing gede-gede. Saya masuk, saya datang sudah selesai anak-anak. Karena memang sudah biasa mendirikan tenda. Saya berpikir, ya iki kok kena udan terus piye? Saya gitu. Akhirnya bener malam pertama itu karena kemahnya kan 4 hari 3 malam. Malam pertama itu sudan ra karo-karo. Ya Allah udan tenan. Iku wis saya gemrojok wis gak kuat. Akhirnya apa jam 8 malam itu naik ke atas tenda untuk ngelapisi pakai banner bekas itu. Wes iku wis gak enek sing garing pisan. Berarti dalamnya pun juga banjir. Banjir. Wes umpah-umpah kabeh wes. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni. Motor pal bola mbok gendeng sing buntu mbok gedeng lho kelakuane sapa niku. Ya biasa lah pembina marah seperti itu, tapi habis itu ya salah bilang aman lah ibaratnya. Tidak ada baper lah ya. Ya, barbar ibaratnya seperti itu kalau di pramuka itu. Terus pengalaman kesasar itu sering pas menjelajahan gitu. Oh iya. Sering. Dan saya sendiri pribadi dari dulu mesti naik penjelajahan mesti kesasar. mesti kesasar. Jadi pernah itu gini. Kan jalannya persimpangan itu tuh. Nah, yang harusnya saya harus belok kanan, saya belok kiri. Karena apa? Saya ingat teman yang di depan saya itu pakai sepatu futsal. Oh iya. Posisi tanahnya kan habis hujan toh. Nah, sepatu futsal itu bawahnya kan ada poolnya itu. Nah, jalan yang sini itu ada jejak kaki pakai pool itu. Tak turut toh sama teman-teman itu. Padahal sama pembina soalnya paling belakang sendiri tuh. Ada pembina. Cuma pembina yang itu enggak ikut survei rute jadi enggak tahu. Pembina. Wes Pak Kim, namanya kan Pak Solikin. Wes anu iki wae. Enek jejak kakine futsal gitu. Turut terus nyerot aduh, kok gak ada tanda-tanda. Biasanya kan ada tanda pilok atau tanda apa gitu loh. Kok gak nemu tanda-tanda apa-apa. Terus munggah bukit pengpindo itu. Sama teman-teman satu rombongan itu 7 orang itu. Ya kok orang-orang. Lah kok dilalah gitu diturut. Ternyata sepatu itu bukan teman-teman yang di depan. Wong ngarit. Wong ngarit ning alas itu kan biasanya pakai sepatu tuh. Iya, pakai sepatu. Iku sing diturut. Akhirnya apa? Kita dievakuasi pakai apa namanya tim dari sekolah datang untuk nyari kita, menjemput lah ya. Iya, sisir hutan itu salah satu pengalaman. Padahal itu dulu ya ibaratnya harusnya kan rencananya setelah sampai ke sekolah semua makan sore toh, karena kan sore toh. Gara-gara nunggu kita ndak ada yang jadi makan. Gara-gara kesasar itu salah satunya. Ya pengalaman-pengalaman seperti itu banyak lah, yang lucu, yang menyeramkan gitu. Yang susah, tapi yo itu pengalaman untuk menambah wawasan, untuk menambah khasanah kehidupan lah seperti itu. Sama ini punya cerita untuk masa tua. itu yang mungkin tidak dilupakan gitu. Tara. Apa itu? Tanya random. Saya kok agak deg-degan. Tenang Kak Gus, nggak perlu deg-degan. Apanya? Ini ada beberapa pertanyaan dari tim kreatif kita. Oh iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat kreatif dan perlu digarisbawahi, tidak perlu dijawab dengan serius. Ini hanya apa ya ibaratnya yang tadi Kak Agus bilang itu ice breaking lah ibaratnya. Jadi ini hanya fun-fun aja, enjoy kayak gitu. Dan tentunya pertanyaan ini tidak lepas dari seputar pramuka. Oke.
Oke. Langsung saja ke pertanyaan pramuka. Pertanyaan pramuka. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pramuka. Aduh. Ketrigger pramuka malah sih. Oke, pertanyaan pertama. Tadi kan Kak Agus membicarakan pengalaman perkemahan tadi, pernah mengalami yang namanya kesurupan tadi. Mesti ada lah yang kesurupan seperti itu. Dari sebegitu banyaknya peserta yang kesurupan, pernah nggak ada yang kesurupan tongkat pramuka? Tongkat pramuka gini. Atau mungkin kesurupan hasduk atau kesurupan tali sampul gini. Random banget ya ini. Ya kalau kesurupan napinggun. Kalau kesurupan tongkat mungkin kita kita ikat gitu aja kan gampang ya. Itu. Kesurupan tongkat pramuka ditakoni. Malah kenceng ya kalau kesurupan tongkat pramuka itu kan malah kenceng. Iya, kenceng. Malah enak sih enggak usah penanganan apa-apa. Iya. Tapi kesurupane tok sing kenceng. Liyane. Dalan uripe ora kenceng blas. Mengga. Ya bagus sih. Kalau kesurupan tongkat itu mungkin bisa dicoba mungkin. Ya bagus sih kalau saya baru kali ini loh nemu ide. Mungkin nanti bisa diganti. Kalau kesurupan apa gitu ditawarkan gue gelem kesurupan tongkat aja. Akan pulang gitu. Dia Oke. Ada lagi. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Nah, dalam pramuka kan ini Kak Agus. Dalam di segi apa ya? Mungkin teori mungkin kan ada yang namanya buku saku. Ingat banget dulu SD saya diwajibkan membeli itu karena di situ ada materi-materi seputar pramuka. Dan biasanya kalau waktu kemah itu ada waktu jelajah itu tadi kan biasanya ada game dan lain-lain itu kan disuruh tanda tangan yang kakak-kakaknya lah yang koordinator itu di pos itu. Nah, pertanyaannya buku saku ini sakunya itu di depan apa di samping Kak Agus? Ya sakunya bisa di mana-mana. Bisa di belakang, bisa di depan gitu. Ya kadang kalau sakunya ndak muat ya kadang ditaruh di apa namanya di celana juga bisa. Masukkan ke yang lebih dalam. Cuma sebenarnya itu hanya penyebutannya saja buku saku karena memang ditaruh di saku karena bentuknya yang lebih kecil ya. Nah besar kan nggak mungkin toh. Soalnya tembel jadi. Ya namanya bukan buku saku, buku paket. Mungkin kan? Iya. Nggak mungkin kan? Gue biologi. Terlalu besar kan? Terlalu besar. Makanya biar praktis toh. Biar praktis. Soalnya kan nanti kalau buku paket kalau ada yang gemes itu kan kokoplak kan malah bahaya nanti. Biasanya kan bercanda dengan teman-temannya. Pakai buku saku kan mungkin makplik kan. Pakai buku paket bahaya. Bahaya. Pertanyaannya random banget ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir Kak Agus. Ini adalah sebuah pertanyaan puncak pertanyaan lah ini. Kok khawatir ini. Tadi kan pramuka sendiri itu kan latihannya diadakan setiap seminggu sekali Kak Agus ya? Setiap seminggu kali. Apakah itu ada liburnya? Enggak kan ya? Berarti setiap seminggu sekali itu mesti latihan. Liburnya ini menentukan pembina. Menentukan pembina. Minggu ini libur atau tidak itu menentukan pembina ya. Kadang ada undangan kawinan. Undangan mendadak. Ya libur. Nah, itu kan pramuka diadakan latihan itu kan seminggu sekali. Latihan. Kira-kira itu kapan pentasnya Kak Agus?
selama ini pramuka itu latihan, setiap minggu latihan, tapi tidak pernah pentas kan? Pentasnya ya pas kemah itu. Iya. Jadi pentasnya di pas kemah itu. Ini akan tersagam Iya. Misal di gugus depan kok latihan terus nggak kemah, berarti ya itu latihan tapi ora pentas. Tapi nek latihan kok kemah, nah itu puncak latihannya di perkemahan tadi. Perkemahan itu soalnya makanya dipersiapkan latihan itu dipersiapkan untuk kemah. Bukan kok untuk sekedar latihan saja. Nah, latihan kok nondar ora panen. Jadi buat teman-teman ternyata kita bisa tidur nyenyak malam ini. Salah satu konspirasi dunia terpecahkan lah ini. Salah satu pertanyaan besar. Latihan terus enggak kemah ya. Tenggur. Kenceng nganggur maksudnya iki kenceng latihan kok lu tanpa pakai mah gitu loh Mas. Saya sudah kemana-mana loh. Nah, Kak Gus, kalau ngomong tadi kan ngomong stereotip kayak tadi stereotip kayak latihan tapi tidak pentas. Itu ada salah satu stereotip yang mengakar di masyarakat. Salah satunya ini. Biasanya kalau waktu jelajah kan ada games-gamesnya. Kayak disuruh nyebur ke sungai terus kayak disuruh manjat atau apa kayak gitu, halang rintang seperti itu. Itu pasti ada selalu meme lah atau meme maksudnya meme. Biasanya ada yang pesertanya lagi gini terus ada kata-kata yang ngeluh, terus yang kakak bundanya bilang ini masih mending deh kakak dulu disuruh yang lebih berat kayak gitu. Ya itu loh, tadi loh yang saya katakan ajang balas dendam. Ajang balas dendam. Ya, banyak sih kayak gitu. Ya itu lucu-lucuan aja. Apakah itu benar-benar terjadi di lapangan atau tidak? Ya sampai hari ini masih ada sih semacam itu. Tapi kita harus benar-benar benar-benar mau menerapkan manajemen resiko. Dan misal sungai atau kalinya banjir disuruh rayapan neng sungai lah yo apa matane anake bolong. Nah, itu kan juga pernah terjadi Kak Agus. Itu ada beberapa ternyata itu setelah ditelisik, setelah investigasi lah. Ternyata yang jadi pembina itu ternyata ya tidak punya lisensi. Jadi ya pembina abal-abal lah ibaratnya. Iya. Itu sempat bahkan dari pihak Warnas dulu sempat di Yogyakarta langsung untuk memastikan hal itu. Makanya kalau kita di gugus depan itu paling tidak harus memastikan pembina itu benar-benar punya lisensi atau tidak. Kalau dia punya lisensi kan paling tidak dia tahu bahwa manajemen resikonya harus benar-benar diterapkan. Ketika cuaca seperti ini kita cocok nggak penyusuran sungai, cocok nggak penjelajahan di hutan, cocok nggak kita rayapan tali, cocok nggak kita halang lintang seperti itu. Jadi manajemen risiko itu harus tetap dilakukan. Misal kalau kita pengembaraan misalnya, pengembaraan itu kan jelajah tapi menginap di hutan biasanya seperti itu. Dan misal dalam keadaan hujan terus kemudian hutannya pun hutan yang masih benar-benar belum terjamah, itu ya bahaya. Tidak bisa seperti itu. Paling tidak hutannya itu ya harus benar-benar hutan sing paling tidak pernah dilalui orang lah ibaratnya. Atau paling aman ini hutan kota biasanya. Ya seperti itu. Jadi itu manajemen resiko. Kalau di pramuka itu ada namanya manajemen resiko. Ketika nanti ada terjadi seperti ini penanganannya seperti apa? Nah kemarin itu kan seolah-olah dia nggak bertanggung jawab terhadap lepas tanggung jawab seperti itu. Padahal kondisi itu nyawa yang dipertaruhkan. Nah, saya kemarin itu penjelajahan ketika cuaca mendung lebih baik saya alihkan ke kegiatan yang lain. Ada plan B-nya. Iya, kita harus menyiapkan itu biar tidak terjadi. Soalnya kemarin sempat citra pramuka agak menurun juga gara-gara itu. Tapi ternyata telah diklarifikasi bahwa yang bersangkutan itu memang bukan pembina kebetulan, maksudnya tidak mempunyai lisensi lah. Lisensi yang itu loh yang banyak sekarang. Nah ngarannya apa? Pembina siluman. Siluman.
Siluman pembina. Jadi-jadian. Nah, Oke, Kak Agus. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. obrolan sana sini ini di channel Media Tanam ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Oke. Habis ini mau kemana lagi? Kita nanti ketemu. Ketemu lagi. Kegiatan lagi toh. Iya. Oke, Kak Agus, terima kasih untuk waktunya sudah datang ke sini. Tadi bicara banyak membahas tentang pramuka tadi. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton obrolan sana sini di episode kali ini. Pokoknya jangan lupa terus saksikan obrolan sana sini untuk kedepannya lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Oblik dan juga narasumber kita hari ini Agus. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di kenikmatan selanjutnya. Bye bye.